Maksudnya terang bagaimana? Apakah setelah itu sholat subuh selesai itu dilanjutkan dengan didiam sampai terang gitu? Atau sholatnya subuh itu diperpanjang? Masih belum jelas. Nggih. Kalau dzikir sampai terang, sampai bahkan sampai suruk itu ada hadisnya tersendiri. Nanti seperti ibadah haji dan umroh itu, nggih, ada sendiri. Ini yang dimaksud sunnah, nggih, nggak sampai wajib, nggih. Itu memang sholatnya diperpanjang. Nggih. Karena Nabi Muhammad SAW itu panjangnya rukuk dan panjangnya sujud itu seimbang dengan panjangnya berdiri baca Al-Quran tersebut. Jadi rukuknya panjangnya hampir sama dengan baca 100 ayat. Sujudnya juga seperti maka ya maklum benar-benar sampai padang gitu. Maka itu sunnah tapi nggak wajib loh, nggih. Nggak wajib. Itu rukuk dan sujud itu yang dipanjang ya yang dibaca ya terserah tasbih. Kalau di sujud bisa doa-doa, terserah. Nggak baca juga nggak apa-apa. Hanya memperlama tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hati itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rukuk ibadah dan sujud ibadah itu harus ada rasa tunduk, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Pertegas pertanyaan ini masih. Jadi rukuk itu karena lama itu apa? Karena bacaan rukuk itu subhana rabbiyal. Iya, dibaca itu kan apa itu boleh dibaca sebanyak-banyaknya. Ya, boleh. Nggak hanya, boleh sebanyak-banyaknya. Tambahnya buatan kita. Buatan. Ini 3 kali. Orang dibatasi 3 kali. Sebentar ya. Wah, kayak pertanyaan. Bikin mikir Ustaz ini pertanyaannya apa? Sholat sebelum duhur, nggih, sholat qobliyah dikerjakan 2-2 atau langsung 4. Maka jawabannya dikerjakan 2-2, nggih. 2 salam, 2 salam. Itu sudah ma'ruf, nggih. Apabila sholat witir terluput bisa diqodho atau enggak bisa. Kalau bisa dikerjakan kapan? Kalau terluput tidak usah diqodho. Iya, wis terluput ya sudah selesai enggak sholat. Nggih. Yo, kalau kita terluput sholat malam, maka anjurannya itu perbanyak sholat di siang hari gitu saja, nggih, bukan qodho, bukan. Nggih, diganti diperbanyak sholat di siang hari gitu. Sholat sunah siang hari. Terus sholatnya napa, Gus? Di siang hari sampean sholat siang hari sampean sholat duha bisa. Nanti sampean sholat mutlak. Mutlak sing penting sholat 2 rakaat sampai ping pira kesel mboten napa-napa, Mbak. Duha itu 3 kali napa 4 kali sakit nggih? Napa? Duha. Kok iso 3 kali? 2 2 rakaat nggih. Ya ya berarti 3 salam 3 apa dulu. Ya 2 rakaat salam. Ya, Salam nggih. terus lagi. Nggih, salam lagi, salam lagi. Jam terus. Waktunya itu sampai yang penting enggak sampai waktu duhur. Berarti waktu duha. Nggih. 3 kali boleh. Boleh. Waktu larangan matahari di atas. Di atas kepala enggak boleh, sudah itu. Haram, waktu haram termasuk itu. Itu batas kepalanya niku hampir masuk waktu duhur. Iya, Pak. Nggak boleh ketika matahari di tepat kepala itu, nggih. Artinya sampean nggak ono bayang-bayangane sudah itu. Mendekati waktu duhur itu nggak boleh sholat. Jumat. Juga nanti samure kebablasan, Pak. Kawanan, Pak. Ya ndak lah duha ya waktu duha jam pira cara saiki digawe gampang jam sing paling apik ya jam 8 sampai jam 10 itu. Sebelum duka kan ya wonten salat napa niku? Suruk itu sebenarnya sholat duha. Itu sholat duha yang awal itu sebenarnya itu. Nah, berarti artinya kita mau sholat duhur ya. Kok kurang 5 menit kita enggak usah tahiyatul masjid. Nek tahiyat masjid beda. Walaupun waktu pas. Iya, tahiyat masjid itu netral. Netral. Nggih. Nggih. Waktu terlambat juga boleh ya. Heeh. Tidak mengenal. Itu yang waktu nek tahiyat masjid itu. Sebagian ulama nggih. Jumhur ulama.
tengah-tengah gak bani surat tahiyatul masjid. Enggak. Jika karena bersendawa waktu sholat, apakah batal? Loh, sendawa. Dilegeen. Dan sendawa itu tak sengaja keluar sisa makanan sehingga tertelan lagi. Sate ku paling. Sate rugi pamah. Iki bilangnya tertelan lagi loh nggih, mboten makan nggih, mboten sengaja ditelan tertelan nggih. Maka tidak batal nggih. Kalau dikeluarkan. Kalau sudah keluarkan. Dikeluarkan. Dikeluarkan enggak apa-apa. Enggak apa-apa, disai. Keluarkan disai. Iya, karena itu tidak najis nggih. Meskipun sebagian ulama mengatakan najis itu ketika sudah benar-benar berubah, yakni apa? Kenapa dikatakan najis? Karena dianggap sudah dari perut dianggap sebagaimana kotoran tinja. Nggih, apa itu dianggap ngengek lah. Nah, tapi ketika masih berupa upo-upo itu, maka insya Allah tidak masuk kategori najis. Kula mengikuti yang tidak masuk kategori najis. Jadi tidak membatalkan sholat. Ini telepon sak kok. Iya, betul. Iku karena apa? Karena mungkin terlalu kenyang. Nggih. Gumoh ngantekan nggih. Mungkin itu karena terlalu kenyang, mungkin ini pengalaman bagi orang-orang yang berpuasa terus mangan langsung wakeh niku. Jadi ngantek gumoh. Maka itu tidak membatalkan sholat. Butuh persiapan niku napa? Sapu tangan. Terus Apakah hukumnya jika mengambil buah yang tumbuh di dalam halaman masjid? Jadi nek cara kula mengambil buah di halaman masjid itu tergantung nanti takmir masjid nih, karena itu milik umum ya. Karena wallahu taala alam ya, nek cara kula ya tergantung adat yang berlaku di situ ya. Dikembalikan kepada adat. Misalkan bukan hanya di masjid, buah-buahan yang ada di tepi jalan ya itu kan milik umum itu, atau di masjid ya. Kecuali memang oleh takmir masjid buah-buahan tersebut dirawat untuk nanti dijual dan uangnya dimasukkan ke masjid. Nah, maka sampean termasuk tuku nglebokno nek kotak masjid kan ngoten. Tapi nek memang buah-buahan itu dibiarkan siapapun yang mengambil daripada mubadir misalnya dipangan codot atau jatuh dengan sendirinya ya diambil saja, tidak ada masalah itu. Itu nanti dikembalikan kepada adat setempat bagaimana. Apakah hukumnya melihat karnaval? Nek melihat tok gak popo, misalnya sampean pas liwat roh karnaval kan gak popo. Kalau sengaja datang untuk melihat maka jenengan termasuk sengaja datang mendatangi kemaksiatan. Tapi untuk penjual tidak ada masalah jualan gitu. Semata-mata jualan tidak ada masalah. Ya, untuk semata-mata jualan nggak ada masalah, itu dalilnya ada di Riyadhus Shalihin itu. Untuk semata-mata jualan itu tidak masalah. Ya. Tapi nek budal jual bakulan biasanya gak bakulan cah sampai delok lah. Tujuannya nek delok lain lagi. Nek memang semata-mata jualan maka nggak apa-apa. Atau kita melihat ketika kita ada di perjalanan macet, ya tidak masalah jenis melihat. Kalau sengaja melihat maksiat itu dosa. Nah, ya yang sengaja itu, sengaja. Karena itu memang jelas maksiat. Tadi tak terangkan ya. Sisi kemaksiatannya mubadir. Yang kedua menampakkan aurat. Yang ketiga memakai pasangan. Ya, rambut pasangan, idep pasangan, alis pasangan dan lain sebagainya. Terus yang keempat apa itu macak lanang, macak wedok, bentuk macak lanang itu so gede. Yang keempat ya. Yang kelima mereka membawa tasabuh kepada penyembahan berhala. Nggawa berhala. Meskipun itu gak dianggap berhala tapi tasabuh ning nggone berhala kan berhala-berhala sing digawa iku. Ngeten nggih. Jadi banyak kemaksiatan, banyak dosa di situ. Tahun ngarep rasa ndelok karena apa? Ora usah aku ora tau ndelok. Masuk lihat lumba-lumba sing buka aurat nih. Ya, iku masuk. nek kaya niku, Pak. Tukang foto, yang kan karapal aku foto ya, ngono iku. Lah sampean marahi ape ndelok melani dipeseni. Mboten delok. Iya, mboten ndelok. Omah niku engko ana karnaval. Lah iki muridku foto-foto. Foto dhewe ngono. Sak repotan niku kula niku nggih. Bon. Dilanjutkan malih nggih. Pun iki jazakallahu khairan nggih, Pak. Iya.
Tapi niatnya nggih mergawe, tapi ngene ku. Terus niki masih ada pertanyaan nih. Ustadz, kalau kita sudah mengajak orang lain berbuat kebaikan, sudah memberi contoh baik juga nggih, tapi orang itu susah untuk berubah. Kita sudah berusaha sabar, tapi kadang masih ada rasa kecewa dan rasa gak puas. Bagaimana solusinya? Bagaimana menanamkan kesabaran lebih dalam hati kita? Duh, kita itu apa mendakwai orang, nggih, itu hanya kewajiban kita itu menyampaikan. Sudah memberi contoh. Kalau kita ikhlas, diikuti maupun tidak diikuti, kita tidak sakit hati. Karena hidayah itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek wis boja sampean wis nggae contoh sing apik kok iso gak melok, iku ya memang kehendake Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan saja nggih, agar mau berubah. Terusan apa iku kok merasa kecewa, maka ini perlu hati kita yang diperbaiki kembali. Tujuan kita mengajak itu ketika kita lillahi ta'ala, maka tidak ada kecewa. Maka diniatkan semuanya itu lillahi ta'ala. Kita doakan saja nggih. Karena apa itu hidayah sudah takdir dari Allah, sebagaimana dulu Nabi Muhammad mendoakan pamane nggih, untuk masuk Islam, ternyata gak masuk Islam. Itu masuk kategori nanti takdir. Nggih, takdiri Allah Subhanahu, gak usah kecewa, tapi terus kita doakan. Doa tersebut seandainya tidak dikabulkan, kita tetap dapat pahala doa tersebut. Nasihat kita seandainya tidak didengarkan, kita dapat pahala nasihat tersebut. Contoh yang kita berikan juga menjadi pahala, bahkan mungkin contoh yang jenengan tadi dicontoh oleh orang lain dan menjadi amal jariah. Gak usah berputus asa, maka bersihkan hati. Dan hati yang bersih itu biasanya disebabkan dari amal kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti hati itu akan bersih dengan sendirinya. Ketika kita beramal soleh ikhlas kepada Allah Subhanahu, Allah dhewe sing noto. Mulai wong iku apa yang ndondone ati tenanan nek Allah gak ngersakno ora arahi iso, ngoten nggih. Wallahu taala alam, ngoten mawon nggih. Semoga kajian mbah barokah, mbah manfaat nggih, menambahkan keimanan kita, menambahkan wawasan kita, dan semakin dewasa kita di dalam menyikapi perbedaan di kalangan umat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngejak ora gelem kok gelo. Mak. Wong iki saya lho iku wanjang kaya apa.